Video berikut ini adalah video yang ke-89 yang berisikan contoh lanjutan dalam hal pengetahuan dasar tentang sifat fisik material, yaitu cara memilih alat-alat berat yang sesuai untuk suatu pekerjaan atau suatu proyek. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dalam hal menghitung jumlah kebutuhan alat suatu pekerjaan atau suatu proyek, kita harus menghitung kapasitas produksi setiap alat. Seperti yang kami sampaikan di sini adalah cara menghitung kapasitas produksi bulldozer yang dilengkapi dengan ripper. Ini adalah tabel dalam menghitung kapasitas produksi bulldozer. Di sini untuk tipe D155A yang dilengkapi dengan ripper. Rumus yang pertama ini adalah rumus untuk pekerjaan mendorong, yaitu kapasitas produksi sama dengan kapasitas blade-nya dikalikan 60 dikalikan faktor koreksinya, kemudian dibagi dengan jarak kerja dibagi kecepatan maju ditambah jarak kerja dibagi kecepatan mundur, dan ini adalah waktu pindah gigi. Sedangkan di bawahnya adalah kapasitas produksi pada saat melakukan ripping. Di sini ada lebar kerja, ini P adalah kedalaman kerja, sedangkan J jarak kerja dikalikan 60 kemudian dikalikan faktor koreksinya, baru kemudian dibagi dengan jarak kerja dibagi kecepatan maju yang sama halnya dengan yang di atas ini. Kemudian untuk menghitung kapasitas produksi ripping dan dosingnya adalah kombinasi dari kedua pekerjaan ini, yaitu kapasitas produksi ini dikalikan dengan kapasitas produksi ripping dibagi dengan kapasitas produksi mendorong ditambah dengan kapasitas produksi pada saat memecah batu. Nah, di sini diperoleh bahwa untuk kapasitas produksi dosingnya 298,52 meter kubik, sedangkan kapasitas produksi untuk rippingnya 691,97 meter kubik, sehingga kapasitas produksi untuk ripping dosing ini sama dengan 208,55 meter kubik per jam. Ini contoh bulldozer yang sedang mendorong. Kemudian ini adalah cara menghitung estimasi kapasitas produksi bulldozer per jam untuk D85A yang dilengkapi dengan ripper. Kapasitas produksinya lebih kecil. Selanjutnya ini adalah cara menghitung estimasi kapasitas produksi bulldozer per jam untuk hanya pekerjaan mendorong saja. Yang ini untuk tipe D85A dan ini D85E. Sedangkan ini untuk batu dan ini untuk pekerjaan mendorong tanah. Ini adalah foto pemadatan jalan dengan pelapisan tanah merah. Berikutnya adalah estimasi kapasitas produksi dozer shovel per jam. Nah, di sini ada perbedaan dalam hal ada perkalian dengan N ini, yaitu dikalikan 2. Karena untuk dozer shovel pada saat maju untuk mengambil material atau memuat material, kemudian mundur dan maju lagi untuk membongkar atau mengisi dump truck, sehingga ada 2 kali pergerakan. Sedangkan kalau bulldozer hanya mendorong kemudian mundur dan kemudian maju lagi. Untuk itu rumus kapasitas produksinya sama dengan bulldozer, akan tetapi harus dikalikan 2 untuk jarak kerja dibagi kecepatan maju dan jarak kerja dibagi kecepatan mundurnya ini. Sedangkan di bawahnya adalah
rumus menghitung estimasi kapasitas produksi motor grader per jam. Ini kecepatan kerja, sedangkan ini adalah lebar drumnya. LO ini adalah overlapnya. Karena setiap lintasan pasti ada overlap antara lintasan pertama dengan lintasan yang kedua. Kemudian dibagi N adalah jumlah berapa kali dia melakukan perataan. Ini adalah foto dump truck yang mengangkut tanah merah. Selanjutnya, ini adalah rumus cara menghitung estimasi kapasitas produksi kompaktor per jam. Ini sama halnya dengan motor grader, lebar kerja dikalikan kecepatan kerja dikalikan 1000, karena V di sini satuannya kilometer per jam, sedangkan di 1000 ini adalah untuk menjadikan satuan meter. N yang dimaksudkan di sini adalah berapa kali lintasan fibro tersebut melakukan pemadatan agar diperoleh kepadatan material sesuai dengan yang ditentukan. Berikutnya adalah estimasi kapasitas produksi dump truck per jam. C ini adalah kapasitas bak dari dump truck dalam satuan meter kubik dikalikan 60, kemudian dikalikan dengan faktor koreksinya, dibagi dengan N adalah berapa bucket dump truck tersebut diisi sampai penuh, kemudian dikalikan dengan waktu siklus atau cycle time daripada doser shovel tersebut. Ini contohnya cycle time daripada doser shovel D75S 0,80, sedangkan untuk D57S 0,85 menit. Jarak kerjanya 20 meter sehingga kapasitas produksinya sebesar 1,15 meter kubik per jam. Di sini kapasitas produksinya kecil sekali, hanya sekitar 1 meter kubik karena jarak angkutnya sejauh 20 km. Ini contoh alat berat fibro sedang melakukan pemadatan jalan. Berikutnya adalah rumus menghitung estimasi kapasitas produksi dump truck dengan alat pemuat D75S dan tipe D57S. C di sini adalah kapasitas angkut atau kapasitas bak dari dump truck tersebut dalam satuan meter kubik. Kemudian jarak angkutnya 20 km sehingga kapasitas produksi daripada dump truck tersebut adalah sebesar 0,58 meter kubik per jam, sedangkan ini adalah 0,47 meter kubik per jam. Selanjutnya, ini adalah foto eskavator sedang mengisi tanah ke atas dump truck. Ada beberapa dump truck yang sedang diisi dengan posisi jarak tertentu antara eskavator yang satu dengan yang lain. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-90, saya akan membahas dalam hal contoh yang ketiga tentang sifat fisik material dan hal-hal lain yang harus diperhatikan, yaitu cara memilih alat-alat berat yang sesuai untuk suatu pekerjaan atau suatu proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.